Sekarang nanti mau bikin konten. Buat bikin konten. Hai hai. Bangun tidur aja cantik. Iya, karena sebelum tidur malamnya itu pakai skincare. Nikita Mirzani skincare. Jonggol Bogor hadir. Bogor itu banyak banget kulinernya enak-enak. Saya suka. Nanti ada di konten saya tuh di Crazy Nick Miriel. Tuh, Brebes, Banyuwangi, Cawang, Mandalika. Tidurnya pakai guling pakai tuh. Baru live udah pada mau minjem duit. Baru live lo padahan. Tanggapan Niki soal Ibu PC nggak ditahan. Ya itu mah sudah wewenang dari kepolisian. Kenapa sih emang kalau dia nggak ditahan emang kenapa? Oh bikin anjlok saham kalau dia nggak ditahan. Gimana sih, bingung. Biarin aja lah, itu udah jadi ranah kepolisian. Kita sebagai netizen warga negara Indonesia, ada yang baik dan ada yang enggak. Udah nonton aja, nonton hasil akhirnya sampai mana. Jangan terlalu masuk ke dalam ranah persoalan tersebut. Karena apa? Kita semua tidak tahu kejadian sebenar-benarnya. Netizen itu cuman memfollow, mengikuti. Kalian tuh nggak tahu persoalan yang sebenar-benarnya. Jadi ya udah, mau si PC ditahan kek, mau PC nggak ditahan, nggak bikin gue miskin. Itu yang terpenting. Kalau menurut netizen dengan Ibu PC nggak ditahan bikin kalian melarat, nggak bisa makan, dipecat dari kantor, saham anjlok. Nah itu beda lagi ya. Gak bikin rumah tangga berantakan juga. Buat gue itu biarin aja, gak ngurus. Dia mau ditahan hari ini kek, gak ditahan hari ini kek, nanti kalau udah di persidangan ketok palu harus ditahan ya ditahan. Udah sih gak usah terlalu into banget ke permasalahan tersebut. Emang kalian otaknya nyampe? Cuman gara-gara tembak menembak ada yang terbunuh, ikutnya sampai keterlaluan. Mendingan ngurusin rumah tangga deh. Tuh laki lu banyak yang selingkuh juga nggak? Gue bingung ya, belakangan ini gue nonton berita istri polisi digerebek. Lah kalau lakinya yang selingkuh nggak ada yang digerebek, nggak ada yang dibikin malu. Perasaan yang dibikin malu perempuan melulu. Coba sekali-sekali gitu, polisi digerebek selingkuh sama perempuan ini. Kagak ada tuh perasaan perempuan. Kalian tuh harus, aduh gimana sih ngomongnya nih sama masyarakat Indonesia yang hampir 300 juta penduduk Indonesia ini.
Kapan ke Jayapura lagi? Nanti kalau ada undangan baru ke Jayapura, karena Jayapura jauh sayang. Ada lagi, gue lihat selewaran di TikTok. Si Kuat, siapa sih supirnya Sambo? Kuat ya, Kuat. Kedapetan kamera lagi ketawa-ketawa. Terus lu maunya dia itu gimana? Nangis di depan kamera, meratapi. Gimana? Kayaknya udah cukup deh orang meratapi. Gak harus setiap hari, setiap malam. Mati dong dia gara-gara meratapi. Bingung, ada aja netizen masalahnya. Dibilang katanya lagi dalam keadaan begini, lagi dalam keadaan begini bisa-bisanya ketawa. Nah, terus lu maunya dia ngapain? Jungkir balik, nangis gitu, tapi air matanya buaya. Mendingan kayak begitu, masih bisa ketawa, berarti dia masih bisa menikmati hidup. Semoga habis itu dia bisa berpikir lebih baik bahwa yang dia lakukan itu tidak baik gitu. Jangan ya disorot dia lagi ketawa terus dibully, tolol. Suka aneh. Indonesia tuh warganya suka aneh. Ya biarin aja, dia mau ketawa kek, dia mau berak kek, dia mau ngapain kek, serah dia lah. Yang penting dia udah jadi tersangka, udah di penjara. Udah, lu mau ngapain? Mau ngapain lagi gue tanya? Minta dia dibedel juga. Sono bikin surat rame-rame ke Pak Jokowi biar didengar suara lu. Jangan cuman komen di TikTok. Itu cupu namanya. Masa lu mau lihat dia nangis-nangis? Orang juga, orang tuh harus ada kemanusiaannya. Lu ngurusin hidup orang kayak begitu. Coba hari ini makan apa? Bisa bayar sekolah gak lu? Anak lu tuh diurusin gak? Gitu yang bener. Segala orang lagi rekonstruksi dibilang ada yang ketawa, lu bully, kan kagak ada otak. Maunya gimana lu saat rekonstruksi? Pada berantem itu orang di situ, pada nangis gitu maksudnya. Ini udah lewat berapa bulan masalahnya. Kalau rekonstruksinya saat hari itu, kejadian hari itu, pembunuhan hari itu, rekonstruksi hari itu, mungkin mereka berbeda. Mukanya semua pada sedih, pada berinang air mata, pada senewen. Lah ini udah mau 2 bulan baru rekonstruksi. Ya mereka udah forget lah. Ada lagi, gue lihat seliweran di TikTok FYP. Dibilang lah drama drakor lah. Si Sambo sama si Putri. Ada lagi lu. Bingung gue. Terus kalau misalkan mereka kan dipisahin. Yang satu di penjara. Yang satu di mana. Ketemu saat rekonstruksi. Ya pasti kangen lah. Apalagi dari kalau lu baca ya. Bagaimana proses hidupnya mereka. Sampai mereka jadi suami istri. Mempunyai anak nomor 1, nomor 2. Itu pasti hidupnya belum ada masalah. Pasti romantis. Ketika ketemu mungkin mereka membayangkan masa-masa indah mereka. Terus akhirnya temu kangen, melampiaskan rasa rindu. Ya dicium, dipeluk, karena masih suami istri, belum cerai. Kenapa lu yang pada sewot netizen? Kalau lu mau orang mati, dihukum mati lagi yang ngebunuh. Bukan di Indonesia. Di negara lain. Nah itu juga harus dibuktikan. Kalau pembunuhannya direncanakan. Ya kalau enggak terima aja. Kalau dia cuma dihukum 20 tahun kek 10 tahun terima. Jangan pula lu yang pada membabi buta. Terus ngebunuh orang itu dibenarkan. Memang ada orang yang bilang ngebunuh orang itu dibenarkan. Siapa yang ngomong orang ngebunuh orang itu dibenarkan? Coba kasih tahu gue. Kalau gue bunuh musuh-musuh gue itu dibenarkan. Cuman gue doang yang dibenarkan untuk membunuh musuh-musuh gue. Gue gak pernah bilang membenarkan
orang-orang harus saling membunuh, nggak ada itu, nggak ada. Tapi orang itu akan melakukan kejahatan sampai membunuh itu pasti ada sebab. Pasti ada sebab dan akibat. Nggak mungkin orang main tembak-tembak aja. Apalagi polisi, setahu gua ya. Jangankan polisi deh, mau TNI kek, Angkatan Darat kek, Angkatan Laut kek, polisi apa kek. Semua kalau mau masuk ke polisian atau TNI itu, setahu gue, kalau gue salah mohon maaf, itu dites kejiwaannya, dites emosinya. Semua dites loh. Apalagi sampai dia dikasih pistol, itu dites semua. Nggak boleh orang yang panasan. Pasti itu ada sebabnya yang akhirnya dia gelap mata, kerasukan jin iprit mana gue nggak tahu. Akhirnya dibunuh lah, orang ditembak. Kita juga tidak boleh dong langsung mengejudge. Kasih aja dia kesempatan. Ntar juga dia ngomong di pengadilan kenapa sebabnya dia bunuh itu korbannya. Dia tembak itu sampai orang udah terkapar. Lihat kan kalian rekonstruksinya semua kan. Bahwa dia tembak itu si korban dari belakang dalam keadaan sudah tewas. Berarti kenapa? Kok sampai orang udah tewas itu aja masih ditembak? Pasti ada sebab. Gak mungkin gak ada sebab. Bosan gue ngebahas itu melulu. Heran deh. Lu kalau mau bahas itu jangan sama gue. Kalau lu bahas sama gue sebagai orang sipil ya, sama kayak kalian. Gue melihat pakai kacamata gue, bukan gue melihat pakai mulut netizen. Kacamata gue yang gue pakai, mata gue sendiri. Gue nggak suka ikut-ikutan orang. Dikit-dikit ini ikut-ikutan, iya juga ya, bener juga ya. Ntar ada lagi dikeluarin opini ini, bener juga ya. Ntar dikit melakukan kesalahan langsung dibully. Capek deh. Kok gak capek yang ngurusin hidup orang? Lu gak capek juga nontonin gue? Emang lu gak pernah ngurusin hidup orang? Dari sekian banyak sosial media di Indonesia ya. Ada platform ada platform TikTok, ada platform apa itu banyak. Kalian juga ikut-ikutan komen. Padahal emang kalian kenal sama yang kalian komenin? Enggak kan? Apa bedanya gue sama kalian? Bedanya gue artis, kalian rakyat. Cie bestinya Sambo, bukan bestinya, gue bininya, mau apa lu? Nah, mau apa Wida? Gue bukan bestinya, gue bininya. Artis apa? Lu Google aja nama gue. Di Wikipedia juga ada. Nama lu ada enggak? Cie pakai nanya, Cie artis apa? Pengen banget di notice sama artis komennya. Pada move on deh. Nanya Sambo. Emang gue keponakannya? Emang gue adiknya? Emang gue kakaknya? Emang gue saudaranya? Emang gue anggota kepolisiannya dia? Yang bestinya Sambo itu Dito, asal lu tahu. Karena Dito itu suka bawa-bawa nama Freddy Sambo. Jangan pula pada menggiring opini tuh si geng-geng anjing sampah itu dibilang gue yang bestinya. Kan tolol dibilang gue backingannya. Tuh gue kasih tahu. Dito itu yang sering bawa-bawa nama Freddy Sambo. Makanya dia ditelaporin orang itu suka lepas. Karena Freddy Sambo itu polisinya polisi. Paham? Bukan gue backingan, bukan dia backingan gue. Tuh gue kasih tahu tuh. Capek orang mau live mau ngebahas yang lain. Iya bininya gue, bininya gue, bini bayang-bayangnya. Capek deh. Hidup kalian tuh cuma ngurusin Sambo aja. Emangnya Sambo juga peduli sama kalian? Dia mah lagi tidur. Dia mah kalau orang nih, menurut pendapat gua ya, kalau orang udah bukan sesantai, maksudnya bisa mengontrol emosinya dalam keadaan apapun, dia sudah menerima segala konsekuensinya.
Mau di penjara 20 tahun ayo, mau di penjara seumur hidup ayo, cuman kalian aja yang pusing. Tuh baru pakai nih kita skincare, terasa banget bagusnya. Baru juga berapa hari makainya kali makannya, masa skincare gue dimakan. Ntar ya, gue mau lunch dulu nih, udah mau jam 11. Ntar sambung lagi sama obrolan yang gak penting.